Halo teman-teman virtual semua. Nama saya Siti Ajar Hasanah, biasa dipanggil Siti atau ya kalau lebih akrab tuh pada panggil Sob. Entah kenapa. Dan saya teman SMA Mas Duri juga. Jadi ya, that's it. Ah, Gimana ya, waktu sebelum SMA kan MTS ya waktu itu Siti. Terus kayak sering-sering tuh nontonin kayak Abang dan None. Sebenarnya Abang dan None buku tuh kayak belum familiar kan. Ada yang tuh kayak Abang dan None pariwisata kayak gitu-gitu. Terus eh pas tahu di SMA tuh ada yang namanya Abang dan None buku tuh kayak excited banget karena kenapa sih? Kenapa nggak excited? Karena yang itu pasti banyak banget pengalaman-pengalaman, banyak banget orang-orang hebat yang pasti bakalan berpengaruh ke kita juga, membuka wawasan juga. Ya udah, dari situ join lah ya kan, di pemilihan di sekolah tuh ada sebagai perwakilan dari sekolah. Pas di sekolah lolos, alhamdulillah jadi finalis juga di kabupaten. Ya udah dari situ alhamdulillah juga dapat. Sebenarnya nggak nyangka juga sih, karena waktu itu masih kelas 1 SMA kan. Dan saingannya juga cantik-cantik, saingannya juga pinter-pinter, bersih-bersih, mulus-mulus. Ya mungkin di situ saya lagi beruntung kali ya. Dan alhamdulillah ya alhamdulillah dapat juara satu sebagai None Buku tahun 2016. Pada saat di kabupaten. Kalau dibilang nyangkanya sih lebih enggak ya, Dur ya. Kayak kan waktu tahun 2016 itu beda karena kita kan waktu itu Mas Duri juga sebagai finalis kan, pasti tahu kan. Kita kalau nggak salah itu karantina sama hari pas final itu kan beda. Setelah karantina dipanggil lagi lima besar kan untuk karantina kembali untuk malam final kan. Di karantina aja kayak udah ngerasa saingannya itu ya ketat-ketat Dur, kayak misalkan apalagi ada sesi Q&A juga kan, ada sesi debat juga waktu itu. Wah, ternyata gimana ya, setiap finalis tuh punya kemampuan yang berbeda-beda di dia menonjol di public speakingnya, ada yang menonjol di bagian jalan berjalannya kayak gitu-gitu kan. Terus kalau menurut Siti tuh waktu itu lebih kurangnya tuh public speaking sih bisa dibilang ya. Kalau menurut Siti waktu itu ya. Tapi ya alhamdulillah karena sama-sama belajar, ya udah. Kalau dibilang saya yang terberatnya itu banyak sih Dur. Apalagi 5. Berarti bagian nonenya doang ya Dur. Kalau Siti itu udah pasti tuh yang kenal tuh dari SMA kan ngebawa 3 none kan. Ada non Oki sama non Endang. Mereka sama-sama looknya tuh bagus banget dibandingkan Siti. Dori juga tahu lah. Kemudian dari Tidung juga ada Kak Vida, ada Herma juga, terus juga ada Tika juga dari SMK waktu itu. Dari Kelapa juga ada Dina,
Terus juga ada siapa ya, lupa namanya. Oh, Sari. Sari. Dia itu apa ya? Dia asal ngomong tuh juga bagus gitu, Dor. Bisa dibilang. Iya, gimana ya? Mungkin udah biasa tampil ngomong di depan orang banyak kali ya. Jadi udah biasa gitu. Jadi ada yang menurut itu saingan tuh memang ada yang dari looknya bagus sebagai saingan, ada juga yang sebagai public speakingnya mereka bagus juga. Tapi ya itu dari mereka Siti juga belajar bagaimana ya untuk mengembangkan diri Siti gitu. Bagaimana ya? Ya lebih ke belajar lah, sama-sama belajar gitu. Ya, gitu banget. Kalau waktu itu sih karena Pulau Seribu tuh uniknya gitu, Dor, kayak kita tuh terpisah oleh lautan gitu. Tapi bukan berarti mengurangi apa ya, bisa dibilang kewajiban kita lah, kan yang namanya duta itu bukan sebagai role model, cuma juga kita juga ada tugas di ketika kita mendapatkan selembang itu sebenarnya. Lebih ke apa ya, kayak Siti tuh senang banget waktu itu tuh sama anak-anak kecil gitu. Apalagi waktu itu sebelum pandemi juga Air Petra tuh sering yang namanya dibuka kan. Kayak Siti sering yang namanya ke Air Petra bareng mereka. Entah itu cuma sekedar main tebak-tebakan di buku kah, atau sekedar baca-baca dongeng bareng mereka kayak gitu. Pokoknya seru banget deh, Der. Kalau photoshoot, hmm? Kalau photoshoot sih nggak terlalu ya waktu itu. Paling pernah yang namanya reunian, cuma sekedar reunian doang, dan itu pun karena pengen lengser, kan 2017 nggak ada, 2018 ada pemilihan, kemudian diadain karantina, cuma di situ doang sih photoshootnya, selebihnya kayak nggak pernah photoshoot gitu sih, Der. Hmm, iya, iya. Kalau diberikan pertanyaan seperti itu, kayaknya jawaban saya mau. Karena bergaul dengan orang-orang seperti itu tuh membawa energi positif banget terhadap saya, Dor. Kayak bahkan ketika kita di atas panggung itu benar-benar yang namanya nervous itu ada, yang namanya lutut lutut bergetar itu ada, yang namanya keringetan itu ada. Tapi kembali lagi, emang di dalam hidup tuh kita harus membuat sebuah momen yang bahkan itulah yang akan kita kenang di suatu saat nanti gitu. Dan itu sungguh luar biasanya, Dur. Ketika kita ketemu bareng, kita juga bisa lebih kenal banyak orang lah. Ibaratin orang-orang positif itu energinya kadang keserap juga gitu ke kita gitu, Dur. Itu luar biasanya di situ sih kalau ketemu banyak orang positif tuh. Kalau dari Mas Duri sendiri mau nggak nih ikutan Abang None lagi? Betul banget. Terus uh, pas tahu di SMA tuh ada yang namanya Abang None Buku tuh kayak excited banget karena kenapa sih? Kenapa nggak excited? Karena yang itu uh, pasti banyak banget
pengalaman orang hebat yang pasti bakalan berpengaruh ke kita juga, membuka wawasan juga. Ya udah, dari situ join lah ya kan, di pemilihan di sekolah tuh ada sebagai perwakilan dari sekolah. Pas di sekolah lolos, alhamdulillah jadi finalis juga di kabupaten. Ya udah dari situ alhamdulillah juga dapat, sebenarnya nggak nyangka juga sih karena waktu itu masih kelas 1 SMA kan, dan saingannya juga cantik-cantik, saingannya juga pinter-pinter, bersih-bersih, mulus-mulus. Ya mungkin di situ saya lagi beruntung kali ya, dan alhamdulillah ya alhamdulillah dapat juara 1 sebagai none buku tahun 2016. Oke. Itu juara satunya pada saat di provinsi ya? Pada saat di kabupaten. Kabupaten, oke. Pada saat di kabupaten nih, kita kan bersaingnya sama anak Pulau Kelapa, Pulau Pramuka, dan Pulau Tidung. Nah, pas di kabupaten itu, Siti nyangka nggak dan bakal jadi juara 1, dan kira-kira pada saat itu saingan terberat siapa? Yang menurut Siti, dia gila, keren banget gitu. Kalau dibilang nyangkanya sih lebih enggak ya, Dur ya. Kayak kan waktu tahun 2016 itu beda karena kita kan waktu itu Mas Duri juga sebagai finalis kan, pasti tahu kan. Kita kalau nggak salah itu karantina sama hari pas final itu kan beda. Setelah karantina dipanggil lagi 5 besar kan untuk karantina kembali untuk malam final kan. Di karantina aja kayak udah ngerasa saingannya itu ya ketat-ketat, Dur, kayak misalkan apalagi ada sesi Q&A juga kan, ada sesi debat juga waktu itu. Wah, ternyata gimana ya, setiap finalis itu punya kemampuan yang berbeda-beda di dia menonjol di public speaking-nya, ada yang menonjol di bagian jalan berjalannya kayak gitu-gitu kan. Terus kalau menurut Siti sih, Siti tuh waktu itu lebih kurangnya tuh public speaking sih bisa dibilang ya. Kalau menurut Siti waktu itu ya. Tapi ya alhamdulillah karena sama-sama belajar, ya udah. Kalau dibilang saya yang terberatnya itu banyak sih, Dur. 5 deh, Apalagi 5. 5. Iya, siapa? Kalau yang masih ingat ke saat itu, yang bakal, gue yakin dia kayaknya yang bakal lolos dia di provinsi gitu. Ada nggak kira-kira? Masih ingat nggak? Berarti bagian noneknya doang ya, Dur. Iya, none. Bebas dia none atau abang gitu. Kalau Siti itu udah pasti tuh yang kenal tuh dari SMA kan ngebawa 3 none kan. Ada non Oki sama non Endang. Mereka sama-sama look-nya tuh bagus banget dibandingkan Siti. Dori Looknya juga mahal tahu. ya. Kemudian dari Tidung juga ada Kak Vida, ada Herma juga, terus juga ada Tika juga dari SMK waktu itu. Iya. Dari Kelapa juga ada Dina, terus juga ada siapa ya, lupa namanya. Lupa, Oh, lupa. Sari. Iya, Sari. Sari. Dia itu apa ya? Dia asal ngomong tuh juga bagus gitu, Dor. On Bisa point ya. dibilang. On point. Iya. Gimana ya? Mungkin udah biasa tampil ngomong di depan orang banyak kali ya. Jadi udah biasa gitu. Jadi ada yang menurut itu saingan tuh memang ada yang dari look-nya bagus sebagai saingan, ada juga yang sebagai public speakingnya mereka bagus juga. Tapi ya itu dari mereka Siti juga belajar bagaimana ya untuk mengembangkan diri Siti gitu. Bagaimana ya? Ya lebih ke belajar lah, sama-sama belajar gitu. Oh iya, betul sih. Karena in the end itu pelajaran dari pengalaman itu yang lebih penting ketimbang sebuah hasil. Setuju nggak? Ya, betul banget. Oke, kira-kira nih setelah Siti dinobatkan menjadi juara 1 Abang None Kabupaten, itu pada saat itu Siti ngapain aja? Apakah Siti kunjung ke beberapa tempat atau photoshoot atau apa?
Kalau waktu itu sih karena Pulau Seribu tuh uniknya gitu, Dur. Kayak kita tuh terpisah oleh lautan gitu. Tapi Ya. bukan berarti mengurangi apa ya bisa dibilang kewajiban kita lah, kan yang namanya duta itu bukan sebagai role model, cuma juga kita juga ada tugas di ketika kita mendapatkan selempang itu sebenarnya. Lebih ke apa ya, kayak Siti tuh senang banget waktu itu tuh sama anak-anak kecil gitu. Apalagi waktu itu Siti sering namanya ke Air Petra bareng mereka. Entah itu cuma sekedar main tebak-tebakan di buku kah, atau sekedar baca-baca dongeng bareng mereka kayak gitu. Pokoknya seru banget deh, Dur. Kalau Jadi photoshoot, ya hmm? apa? Kalau photoshoot sih nggak terlalu ya waktu itu. Paling pernah yang namanya reunian, cuma sekedar reunian doang, dan itu pun karena pengen lengser, kan 2017 nggak ada, 2018 ada pemilihan, kemudian diadain karantina, cuma di situ doang sih photoshootnya, selebihnya kayak nggak pernah photoshoot gitu sih, Dur. Hmm. Ini cukup menarik juga ya pengalaman dari non City pada saat Abang None 2016 itu. Saya dengar-dengar non City juga ini ya studi di perawat kan di Iya, salah satu perguruan tinggi swasta. iya. Menurut menurut non City nih sebagai nurse atau perawat, kira-kira non City mau nggak berpartisipasi lagi jika dikasih kasih kesempatan untuk ikut Abang None lagi? Kalau diberikan pertanyaan seperti itu, kayaknya jawaban saya mau. Karena Ya. bergaul dengan orang-orang seperti itu tuh membawa energi positif banget terhadap saya, Dur. Kayak bahkan ketika kita di atas panggung itu benar-benar yang namanya nervous itu ada, yang namanya lutut lutut bergetar itu ada, yang namanya keringetan itu ada. Tapi kembali lagi, emang di dalam hidup tuh kita harus membuat sebuah momen yang bahkan itulah yang akan kita kenang di suatu saat nanti gitu. Dan itu sungguh luar biasanya, Dur. Ketika kita ketemu bareng, kita juga bisa lebih kenal banyak orang lah. Ibaratin orang-orang positif itu energinya kadang keserap juga gitu ke kita gitu, Dur. Itu luar biasanya di situ sih kalau ketemu banyak orang positif tuh. Meanwhile aku setuju sih sama pendapat Siti gitu. Karena platform ini tuh bikin kita banyak koneksi sama teman-teman yang lain gitu. Yang kenal jadi tambah kenal, yang tidak kenal jadi kenal gitu. Kalau dari Iya Mas sih. Duri sendiri mau nggak nih ikutan Abang None lagi? Insya Allah mau sih kalau ada. Tapi kita jalanin aja dulu ya. Nggak usah banyak ekspektasi. Betul banget. Jalanin aja dulu. Untuk saya dengar-dengar nih, Non City juga fluent bahasa Inggris kan? Alhamdulillah bisa dibilang. Ya, masih Bisa belajar. dibilang ya. Masih belajar. Kira-kira boleh bisa cerita sedikit nggak pengalaman Non City pada saat belajar bahasa Inggris itu kayak gimana? Kalau belajar bahasa Inggris, gimana ya? Waktu ingat banget, waktu kecil itu, Bapak itu sering yang namanya nonton bahasa Inggris. Jadi kadang tuh Mhm. ada, entah bagaimana tuh ada kata-kata yang nyangkut gitu, ya cuma sekedar bahasa Inggris buah-buahan kak atau hewan-hewan gitu, Iya. itu nangkep aja. Sampai pas masih kecil SD inget banget dimasukin ke les bahasa Inggris, dan itu guru SMA juga, tapi ini keadaannya waktu saya SD, itu beliau namanya Pak Ajis, inget banget saya Iya. dilesin di situ. Dan ya, jadi pas SD tuh kayak bahasa Inggris tuh benar-benar pelajaran favorit gitu. Bisa dibilang ya bagus lah daripada nilai-nilai teman yang lain. Tapi bukan menyombongkan diri ya, sebagai acuan kita tetap terus belajar. Sampai pas saya masuk MTS, ketemu bareng kakak-kakak pertukaran pelajar yang memang berkontribusi mengajar di MTS saya, dan mereka juga memberikan motivasi saya untuk terus belajar, terutama belajar bahasa Inggris. Dan pas SMA
tidak ada les-lesan, tapi saya ketemu teman-teman yang memang satu bidang bisa berbahasa Inggris seperti Mas Duri, seperti Yai, dan masih banyak teman-teman lainnya yang mau sama-sama belajar untuk meningkatkan bahasa Inggris kita. Yang pasti yang namanya bahasa itu harus bisa terus diasah ya, Dur ya. Kalaupun kita yang namanya bisa berbahasa, tapi ketika kita tidak terus mengaplikasikannya, kadang tuh juga bisa tumpul kan, Dur. Jadi harus lebih melatih lah untuk lebih fluent. Iya, benar sih. Jadi apapun yang kita dapat, itu contohnya bahasa Inggris, itu kita harus tetap asah, jangan sampai istilahnya tumpul di tengah jalan ya. Karena kan kita tahu bahasa Inggris itu kan bahasa internasional kan. Setuju kan? Setuju banget. Kira-kira ini nggak apa, boleh kasih tahu ke kita nggak dulu dapat hadiah dari Abang None juara satu itu berapa? Masih inget nggak? Atau kalau nggak mau disebutin juga nggak apa-apa. Kalau Kalau masih ingat. hadiahnya yang pasti itu waktu itu dapat piala plus selendang. Kemudian juga dapat uang tunai, alhamdulillah. Berapanya saya lupa sih, Dor, berapanya. Dan Skip aja. dan yang pastinya dapat setelah dari setelah dari hari penobatan itu pastinya dapat ya teman-teman baru, pengalaman baru, pokoknya lebih bersyukur lah. Setuju banget nih sama pernyataan dari Non Siti bahwa apa hadiah itu bukan hanya semata-mata tentang uang ya, tapi tentang how to we as grateful for every single day, and dan hadiah itu nggak semata-mata tentang uang tapi tentang pengalaman, teman dan networking ya. Oke Betul nih, banget. last questions. Advice sih. Sebenarnya ini lebih ke saran aja buat teman-teman yang lagi nonton nih. Sebagai generasi muda nih, apa yang Non Siti ingin saran kepada generasi muda supaya lebih maju untuk diri mereka sendiri gitu. Untuk lebih berpikir positif. Kalau saran saya untuk terus berpositif, pastinya itu yang pertama ya, tetap lakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun. Karena percaya deh, ketika kita berbuat kebaikan, tanpa sadar orang-orang sekitar kita juga akan berbuat baik terhadap kita. Dan yang kedua, ikutin apa kata orang tua, jangan nakal, jangan ini. Memang kadang mereka tuh bisa dibilang namanya kita remaja ya, kalau diatur juga kadang susah, kadang juga kita nggak mau diatur. Tapi percaya mereka lebih tahu dibandingkan kita. Dan yang keempat, jangan pernah ragu untuk mencoba, karena di usia muda itu kesempatan banyak banget. Tapi kadang ngerasa mager yang membatasi kita sih. Dan yang kelima, harus tetap semangat dan juga bersyukur. Bersyukur atas hari ini, bersyukur atas kesehatan yang ya kita tahu lah ini lagi pandemi, kita masih diberikan kesehatan sampai detik ini. Terus bersyukur. 4 hal itu jangan sampai dilupa ya, termasuk Mas Duri ya. Nanti saya tanya ya, udah. Siap. Buat teman-teman tuh dengerin kata Non Siti kita gitu. Jadi kan perkataan dari saran dari Non Siti sebagai role model nih buat teman-teman, apalagi yang istilahnya lagi menempuh kuliah kan. Menempuh kuliah jauh dari orang tua, jauh dari teman-teman gitu. Jadi harus benar-benar berpegang teguh pada keyakinan masing-masing, jangan lupa bersyukur. Betul sih kata Non Siti ini. Oke Non, kira-kira itu saja kali ya sharing sesi kita hari ini. Semoga Cepet bermanfaat. banget. Kalau banyak yang request, kita akan bikin part 2. Oke, siap. Oke. Oke. Terima kasih Non Siti. Tetap jaga kesehatan ya. Have a nice day. Siap, Mas Duri. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel. Channel apa, YouTube Dur? Mas Duri Herlambang. Mas Duri Oke. Herlambang. Oke, guys. Ditunggu ya di Putri Indonesia nanti. Insya Allah. Oke. Ya, oke teman-teman. Itu saja ya yang bisa kami berdua sampaikan untuk hari ini.
Jangan lupa tetap bersyukur dan tetap menjalankan kehidupan ini dengan hati ikhlas dan lapang dada. Oke, Non, terima kasih. Makasih juga. Dadah, teman-teman virtual dan Mas Duri. Assalamualaikum.